Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandika dari kelas 11 pemasaran 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang ilmu ekonomi dan berbagai permasalahannya. Apa sih itu ilmu ekonomi? Istilah ilmu ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi oikonomia berarti pengaturan rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai berbagai bentuk perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menciptakan kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi ada dua macam, yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang teori ilmu ekonomi yang dapat mempelajari perilaku para konsumen dan suatu perusahaan serta menentukan berbagai harga pasar dan kuantitas faktor barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Definisi ekonomi mikro mempelajari perilaku produsen dan konsumen, serta variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi mikro atau mikroekonomi secara langsung dapat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan dalam hal penawaran dan permintaan pada sebuah barang atau jasa. Sehingga dari definisi ekonomi mikro tersebut memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni untuk menganalisis pasar dan bagaimana menasional untuk membentuk suatu harga realistis dan produk dan jangka harga. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro yaitu analisis biaya dan manfaat, teori permintaan dan penawaran, teori produksi, teori harga, belastistas, model pasar. B. Ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian secara makro. Contoh ekonomi makro itu pendapatan nasional, inflasi deflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Manfaat ekonomi makro dan mikro. Manfaat ekonomi makro adalah dapat mengetahui pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, dan secara pembayaran nasional. Sedangkan manfaat ekonomi mikro adalah mempelajari ekonomi makro, kita dapat melakukan penghematan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Cabang-cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi moneter. Ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya disebut dengan ekonomi moneter. Contohnya adalah inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. B. Ilmu ekonomi publik. Ilmu yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian disebut ekonomi publik. Contohnya adalah APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. 3. Ilmu ekonomi produksi. Ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri. Contohnya seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. 4. Ilmu ekonomi internasional. Ilmu yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau negara. Contohnya seperti aliran investasi antar negara, transaksi perdagangan antar negara, dan neraca pembayaran. 5. Ilmu ekonomi regional. Ilmu yang membahas
tentang interaksi nominal center wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah. Contohnya, reform pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta APBN dan APBD. 6. Ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu yang membahas masalah dan akumulasi sumber daya yang optimal. Contohnya seperti eksternalitas positif dan negatif. 7. Ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu yang membahas faktor produksi kerja, contohnya seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. 8. Ilmu ekonomi syariah. Ilmu yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Pokok bahasan dalam ilmu ekonomi syariah meliputi adanya prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. 9. Ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis. Kegiatan usaha atau kegiatan bisnis memerlukan ilmu ekonomi agar aktivitas operasional dapat berjalan dan dapat mencapai tujuan perusahaan itu sendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi seperti prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemikiran masalah pokok ekonomi klasik ini pada dasarnya bertujuan pada kemakmuran. Arti kemakmuran tersebut adalah situasi di mana manusia membutuhkan semua barang atau jasa yang telah tersedia. Masalah produksi berkaitan dengan bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produsen harus memahami kebutuhan masyarakat dan memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan permintaan tersebut. Produsen juga harus mempertimbangkan efisiensi produksi dan alokasi sumber daya yang tepat. 2. Masalah distribusi. Berfokus pada bagaimana barang dan jasa yang telah diproduksi dapat distribusikan dengan baik kepada masyarakat. Distribusi yang efektif dan efisien penting untuk memastikan bahwa produk dapat sampai ke konsumen dengan baik, ke tangan konsumen yang baik. 3. Masalah konsumsi. Berkaitan dengan bagaimana masyarakat memilih dan menggunakan barang dan jasa yang telah didistribusikan. Konsumen harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi mereka dalam memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsi. 2. Masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern adalah salah satu sistem ekonomi yang tidak terlepas dari masalah pokok dari sudut pandang modern. Masalah pokok ekonomi modern adalah barang dan jasa yang telah diproduksi, cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. 3. Masalah pokok ekonomi modern. Pertama, what, apa dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produk yang harus dihasilkan. 2. How,
bagaimana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. 3. For what, untuk siapa. Yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk yang dikaitkan dalam hal ini. Masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Kesimpulan dari masalah ini, masalah ekonomi terbagi menjadi dua, yakni masalah ekonomi klasik dan modern. Dalam masalah ekonomi modern, terdapat 3 pokok, yakni berkaitan dengan apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi ini biasa diatasi dengan mempertimbangkan 5 faktor. 5 faktor penting, yakni sumber daya alam, sumber daya alam manusia, modal kerja, proses distribusi, dan tingkat konsumsi. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.